Shalom semuanya, salam damai sejahtera bagi setiap kita. Doa saya agar pagi hari ini yang kita mulai bersama dengan Tuhan akan menuntun kita kepada segala yang terbaik dari kerajaan surga. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat, urapi dia, bibir perkataannya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Siapapun menyaksikan acara ini, setiap mereka juga diberkati Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Perjumpaan kami dengan Tuhan di pagi hari ini akan menjadikan kekuatan untuk kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Berjalan di atas masalah. Matius 14 ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke atas perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambing gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." 29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu ia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang di atas perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bagaimana kita dapat berjalan di atas masalah? Petrus berjalan di atas air mengalahkan semua ilmu pengetahuan, mengalahkan hukum gravitasi, berjalan di atas air. Hukum gravitasi mengatakan bahwa benda yang berat pasti akan tenggelam jika di bawahnya adalah benda yang lebih ringan. Manusia nggak mungkin bisa berjalan di atas air. Tetapi dengan pertolongan dari Yesus, Petrus mengalahkan hukum manusia. Manusia nggak mungkin bisa menang melalui masalah yang besar. Tetapi kalau bersama dengan Yesus, manusia bisa menang. Yang pertama, bagaimana kita bisa berjalan di atas masalah? Yang pertama adalah hidup di dalam ketaatan. Karena ketaatan membuat kita melihat mukjizat yang besar. 1 ons ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa. 1 ons ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa. Kita taat karena kita mengenal siapa Dia. Ketaatan membutuhkan pengorbanan. Tapi saya percaya ketika Abraham taat menyerahkan anaknya Ishak untuk disembelih, orang melihat bahwa sebagai tindakan yang bodoh. Tetapi ketika dia taat, Allah menggenapi janjinya. Orang kalau hidupnya taat, Tuhan pasti campur tangan sama hidup orang tersebut. Orang kalau hidupnya mau taat sama Tuhan, pasti akan melihat mukjizat yang luar biasa. Ketaatan mendatangkan mukjizat yang besar. Ketaatan membuat saudara dan saya melihat perkara-perkara ajaib. Alkitab banyak mencatat ketika para pegawai-pegawai dan pernikahan di Kana taat kepada perkataan Yesus, mukjizat terjadi. Air mereka diubah menjadi anggur, bahkan lebih manis dari anggur sebelumnya. Yang kedua, bagaimana dapat berjalan di atas masalah. Yang kedua, memiliki kehidupan doa. Ayat yang ke-22, 23, setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Bahkan Yeremia 33 ayat yang ketiga, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Belum pernah ada kebangunan rohani tanpa dimulai dengan sikap doa. Hari ini apapun masalah saudara, berseru sama Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Berharap kepada Tuhan. Dia akan menjawab doa saudara. Ada sebuah lagu lama yang saya suka. Lagunya mengatakan demikian.
berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Yang ketiga, bagaimana kita bisa berjalan di atas masalah, tidak ditenggelamkan oleh masalah. Berfokus kepada Tuhan Yesus, bukan kepada masalah. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Firman Allah mengatakan bahwa orang-orang yang memandang Tuhan, aku senantiasa memandang kepada Dia, dan aku tidak akan pernah goyah. Yang membuat sebuah kapal tenggelam di dalam lautan bukan karena air di sekitarnya, tapi yang membuat kapal tenggelam dalam lautan adalah ketika kapal mengizinkan air masuk ke dalam kapal mereka. Ketika kapal dipenuhi oleh air masuk ke dalam, maka kapal tersebut akan tenggelam. Mari, jangan biarkan masalah masuk ke dalam kehidupan kita. Jangan biarkan masalah masuk ke dalam iman kita, melemahkan, melumpuhkan, mencuri damai sejahtera kita. Sama-sama kita datang sama Tuhan, berjalan di atas masalah. Dengan sikap ketaatan, Alkitab katakan memiliki kehidupan doa, berfokus kepada Tuhan. Doa saya, apapun masalahmu hari ini, kita berjalan di atas masalah, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bagikan kabar baik ini, tulis komentar kolom di bawah, apa masalah yang saudara hadapi, agar kita bersama-sama berdoa, agar kemenangan Tuhan Yesus sediakan. Yang punya surga, crazy in love with you. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Apapun masalahmu hari ini, kita akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan, melewati badai kehidupan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita.